Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah renungan untuk ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Pada malam itu Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama ke-12 muridnya. Dikatakan perjamuan terakhir karena pada malam itu Ia dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Dalam perjamuan itu Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya pada Bapa di sorga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para rasul untuk memberi kekuatan pada mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh pengikutnya. Bagi pemahaman Luther, perjamuan kudus adalah kehadiran nyata tubuh dan darah Kristus di dalam roti dan anggur yang kita makan dan minum.
Artinya, saat kita merayakan perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah didoakan, di dalamnya Yesus benar-benar hadir untuk menebus dosa kita dan menguatkan kita untuk menerima perintah-perintahnya untuk kita lakukan. Itu sebabnya setiap memasuki Jumat Agung, kita selalu melakukan perjamuan kudus untuk diikuti seluruh jemaat, untuk mengenang peristiwa masa lalu, kematian Yesus Kristus pada hari Jumat. Perjamuan kudus dilaksanakan dalam pengharapan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa apa yang telah ia teruskan kepada jemaat Korintus telah diterimanya dari Tuhan. Namun Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang telah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah pada perjamuan malam, di mana perjamuan yang mereka lakukan adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka dengan cara mereka berkumpul di rumah-rumah untuk berpesta dan bermabuk-mabukan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus pun ikut ambil bagian dalam perjamuan tersebut. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Pada saat ini tidak sedikit orang Kristen yang setiap dilakukan gereja perjamuan kudus, ia tidak mau mengikutinya dengan alasan menganggap dirinya tidak layak. Padahal semua kita memang tidak layak. Itu sebabnya perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dan mau membereskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagai orang percaya, tentu kita semua yang telah percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Tuhan Yesus, yaitu peringatan bahwa Ia telah menderita, mati, dan bangkit serta naik ke surga bagi kita. Dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena itu sangat disayangkan jika ada orang Kristen yang tidak mau mengikuti perjamuan kudus. Maka dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan juga untuk hidup saling mengampuni. Jika kita masih menyimpan kemarahan, kebencian dan dendam dengan orang-orang di sekitar kita, apakah itu anggota keluarga, suami atau istri, saudara, sahabat kita, mari kita mengingat kasih dan pengampunan Kristus dan memberikan pengampunan kepada mereka. Kiranya lewat firman ini kita akan semakin diingatkan bahwa kasih Kristus, pengampunan Kristus di dalam hidup kita telah kita terima, sehingga kita hidup di dalam kasih dan pengampunan kepada sesama kita manusia. Amin. Kita kembali berdoa.
ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau atas segala kasih-Mu yang besar. Engkau rela memberi tubuh dan darah-Mu untuk pengampunan dosa-dosa kami. Biarlah kami dapat mengingat bagaimana Engkau mengampuni kami, sehingga kami layak menerima pengampunan-Mu setiap kami melakukan perjamuan kudus. Ya Tuhan kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang sakit, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Bagi yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhanlah yang menolong dan memberi kelegaan bagi mereka. Penuhilah rasa sukacita dan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita. Terima kasih, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.